Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang saya cintai, berikutnya kita akan melanjutkan ke materi sistem elektronika di dalam rumah sakit. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang sistem komunikasi, telekomunikasi, PBX. Berikutnya adalah sistem deteksi kebakaran. Dalam rumah sakit diperlukan sistem untuk mendeteksi sejak dini terjadinya kebakaran. Maka harus kita rencanakan, kita rancang suatu sistem yang bisa mendeteksi secara dini terjadinya kebakaran di dalam rumah sakit. Nah, pada sistem deteksi kebakaran ini nanti akan ada beberapa peralatan. Yang pertama adalah smoke detector, ya, detektor asap. Kemudian yang kedua adalah heat detector, detektor panas. Nah, dari detektor-detektor yang dipasang di dalam seluruh gedung, maka jika terjadi kebakaran di suatu tempat, ya, di suatu tempat, jadi ciri-ciri kebakaran yang pertama adalah panas akan naik, yang kedua asap, ya, asap, konsentrasi asap akan naik. Nah, sistem deteksi kebakaran ini bisa mendeteksi misalkan jumlah atau kandungan asap di suatu ruangan itu tinggi, dia akan mengaktifkan detektor. Detektor akan memberikan sinyal ke master control for fire alarm. Kemudian fire alarm MCFA akan membunyikan bel, ya, membunyikan bel, kemudian mendisplaykan di mana lokasi terjadinya pengaktifkan detektor tersebut. Nah, begitulah kira-kira sistem yang harus dibangun untuk mendeteksi secara dini terjadinya kebakaran. Yang pertama kita akan bahas tentang kriteria desain untuk sistem deteksi kebakaran, ya. Yang pertama kita bisa memilih sistemnya, apakah sistem tersebut full addressable atau semi addressable, ya. Kemudian berapa loop yang harus kita buat, ya. Kemudian ditempatkan di mana di MCFA ini. Jadi yang disarankan untuk MCFA ini nanti akan ditempatkan di ruang Fire Command Center atau FCC, ya, yang diawasi selama 24 jam. Kemudian ruangan tersebut FCC ini harus bebas dari level banjir, ya, harus bebas dari level banjir. Kemudian kita harus menentukan mana ruangan yang menggunakan heat detector dan mana yang menggunakan smoke detector sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pada tiap-tiap lantai di dalam satu zona tertentu harus ada hidran box yang berisi komponen yang secara lengkap yang terdiri dari lampu indikator, alarm bell, kemudian manual push button. Kemudian jarak antar detektor itu 5 sampai dengan 10 meter. Kemudian sistem fire alarm harus terintegrasi dengan sistem telekomunikasi PABX, sistem kelistrikan, sistem lift, dan sistem pressurized fan dengan menggunakan tentunya kabel yang tahan terhadap api. Kemudian untuk melindungi peralatan detektor kebakaran dari sambaran petir, kita harus menambah sejak arrestor. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini adalah peralatan-peralatan dari sistem deteksi kebakaran. Ini adalah heat detector yang atas, kemudian jenis rate of rise, kemudian yang bawah fixed temperature heat detector. Ini nanti akan ditempatkan di kamar mandi ya. Kemudian smoke detector yang paling bawah. Kemudian yang di sebelah kanan ada master counter profile alarm. Kemudian ada push button ya, manual break glass. Kemudian di sini ada alarm bell dan indicating lamp. Nah, ini bagaimana kita membangun sistem addressable ya, yang dimana masing-masing detektor mempunyai identitas dirinya sendiri, sehingga pengalamatannya dari masing-masing detektor ini akan terlihat jelas, sehingga kalau terjadi pengaktifkan salah satu dari detektor ini, maka di display akan terlihat di mana, di lokasi mana ruangan tersebut yang mengirimkan sinyal aktif. Nah, ini secara single line, ini sistem addressable system itu seperti ini ya, sistem ini. Ini ada yang sistem yang addressable yang sebelah kiri, ada garis biru yang sebelah kanan. Ini konvensional sistem, sehingga kita bisa menggunakan sistem semi addressable. Ya, diagram skematik interkoneksi file alarm dengan sistem kelistrikan nanti akan trigger dari detektor akan membuka coupler yang ada di panel utama tegangan rendah. Ya, ini kemudian ini bagaimana sistem secara skematik bisa diperlihatkan di dalam gambar. Kemudian bagaimana titik-titik penempatan detektor pada suatu gedung ini, di suatu rumah sakit ini kita bisa letakkan di ruang-ruang mana yang harus dipasangi, baik itu smoke detector maupun heat detector. Nah, kemudian setelah digambarkan semua di dalam sistem, maka selanjutnya kita bisa melaksanakan pemasangan sistem untuk deteksi dini terhadap bahaya kebakaran mengikuti pentahapan pembangunan secara fisik di lapangan. Demikian saudara-saudara semuanya, itulah bagaimana kita bisa merencanakan sistem deteksi kebakaran pada sebuah gedung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.